Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam wabillahi nasta'in. Yawadi. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-teman yang saya hormati, Mustika Febrian MPS, aku dosen pengampu mata kuliah Teknik. Kita teman-teman sekalian. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kelompok 2 yang berjudul Pendekatan Realitas. Untuk itu, yang pertama, dipersilakan untuk Wanda Novita untuk menyampaikan materi yang pertama. Baik, di sini pandangan tentang manusia. Glaser percaya bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan psikologis yang secara konstan, terus-menerus hadir sepanjang rentang kehidupannya dan harus dipenuhi. Ketika seseorang mengalami masalah, hal tersebut disebabkan oleh satu faktor, yaitu terhambatnya seseorang dalam memenuhi kebutuhan psikologisnya. Terhambatan tersebut pada dasarnya karena penyangkaian terhadap realitas, yaitu kecenderungan seseorang untuk menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan, mengacu pada teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow. Glaser mendasari pandangan tentang kebutuhan manusia untuk dicintai dan mencintai, dan kebutuhan untuk merasa berharga bagi orang lain. Secara lebih rinci, Glaser menjelaskan kebutuhan-kebutuhan dasar. Pada dasarnya, setiap individu mendorong untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, di mana kebutuhan bersifat universal pada kebutuhan individu tersebut. Sementara keinginan bersifat unik pada masing-masing individu ketika seseorang dapat memenuhi apa yang dia inginkan. Kebutuhan tersebut dapat terpuaskan, tetapi jika apa yang diperoleh tidak sesuai dengan keinginan, maka orang akan frustasi dan pada akhirnya akan terus memunculkan perilaku baru yang diinginkan. Merupakan upaya manusia mengontrol lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dan menghadapan realistis yang dialami dalam kehidupannya. Ketika seseorang berhasil memenuhi kebutuhannya, itu menurut Glaser. Terus ada tujuan dari konseling realistis dalam adalah sama dengan tujuan dari kehidupan manusia, yaitu membantu individu untuk mencapai sukses identiti. Untuk mencapai sukses identiti diperlukan suatu rasa tanggung jawab dari individu. Untuk mencapainya individu harus mencapai kepuasan terhadap kebutuhan personal. Untuk memenuhi kebutuhan terhadap kebutuhan tersebut perlu memperhatikan 3R, yaitu reality, kenyataan, hal yang baik, responsible, tanggung jawab. Secara garis besar juga tujuan konseling reality adalah yang pertama, menolong individu agar mampu mengurus diri sendiri supaya dapat menentukan dan melaksanakan perilaku dalam bentuk nyata. Yang kedua, mendorong konseling agar berani bertanggung jawab untuk memikul segala resiko yang ada sesuai dengan kemampuan dan keinginan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Terus yang ketiga, mengembangkan rencana-rencana yang nyata dan realistik dalam mencapai tujuan yang telah diciptakan. Perilaku yang sukses dapat dihubungkan dengan pencapaian kepribadian yang sukses juga, yang dicapai dengan menanamkan nilai-nilai adanya keinginan individu untuk mengubahnya sendiri. Terus yang terakhir, terapi ini diletakkan pada ditekankan pada disiplin dan tanggung jawab atas kesadaran sendiri. Selain itu, layanan konseling ini bertujuan membantu konseling mencapai identitas hingga berhasil. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Wanda. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Erna. Pada Erna dipersilakan.
Garis selanjutnya proses konseling dalam pendekatan berpedoman pada dua unsur utama yaitu penciptaan kondisi lingkungan yang kondusif dan beberapa prosedur yang menjadi pedoman untuk mendorong terjadinya perubahan pada konseli. Secara praktis, Thomson dan mengumpulkan 8 tahap dalam konseling realita. Baik, terima kasih. Baik, cukup sekian untuk presentasi kali ini. Untuk itu kami membuka sesi diskusi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya lewat kolom komentar. Presentasi kali ini saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.